Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Go Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Sahabat, keistimewaan surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya digambarkan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Aku Allah telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang soleh suatu balasan surga yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas di dalam hati. Hadis riwayat Bukhari. Surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan. Namun tahukah sahabat, Rasulullah pernah mengatakan bahwa ada salah satu bukit di bumi ini yang nanti juga akan bersama orang beriman di surga. Bukit apakah yang dimaksud? Silakan sahabat simak video ini sampai selesai hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat khosana keislaman untuk umat. Sahabat, saat umat Islam melaksanakan haji dan umroh di Tanah Suci, mereka biasanya akan berkunjung ke sebuah bukit fenomenal. Bukit tersebut dikenal dengan Jabal Uhud. Hampir setiap peziarah menyempatkan waktu untuk mengenal sejarah bukit ini. Jabal Uhud berlokasi di Madinah, jaraknya sekitar 6 km dari Masjid Nabawi. Jika dilihat dari kejauhan, Jabal Uhud ini terlihat merah dan berwibawa. Tinggi Bukit Uhud sekitar 1050 meter. Dengan panjang kurang lebih 7 km, Bukit Uhud terdiri dari batu granit, marmer merah, hingga batu mulia yang indah. Mengenai Jabal Uhud ini, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bahwa bukit tersebut merupakan gunung yang terdapat di surga, sehingga umat Muslim akan melihatnya di surga kelak, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Bukit Uhud adalah salah satu dari bukit-bukit yang ada di surga. Hadis riwayat Bukhari. Tidak hanya itu, selain termasuk bukit surga, Jabal Uhud juga memiliki nilai sejarah tersendiri. Bukit Uhud menjadi tempat penting dalam sejarah peradaban Islam, tepatnya pada tahun 625 Masehi. Umat Islam melawan pasukan kafir Mekah yang saat itu menyerbu Madinah. Nabi dan bala tentaranya menghadapi kaum kafir Quraisy di lereng-lereng Jabal Uhud. Peristiwa tersebut dikenal dengan Perang Uhud. Dalam peperangan tersebut, jumlah pasukan muslim hanya sekitar 700 orang. Mereka harus menghadapi pasukan kafir sebanyak 3.000 orang. Pertempuran hebat pun terjadi. Kaum kafir Quraisy mundur dan meninggalkan harta mereka. Namun, karena 50 pemanah takut tidak memperoleh harta tersebut, mereka turun dari bukit dan lupa bahwa Nabi berpesan untuk tidak meninggalkan Uhud. Akhirnya pemimpin Quraisy Khalid bin Walid memanfaatkan kesempatan tersebut. Mereka pun berbelok arah dan mengakibatkan pasukan muslim mengalami kekalahan besar. Dalam perang Uhud, ada sekitar 70 sahabat yang gugur. Hal itu membuat Rasul merasa sangat sedih dan terpukul. Terlebih dengan meninggalnya Hamzah sebagai pimpinan para syuhada. Meninggalnya Hamzah disolatkan sebanyak 70 kali dan dimakamkan di tempat khusus. Dua orang sahabat merupakan kesayangan Nabi, Hamzah dan Abdullah bin Jahsy, dimakamkan dengan batu hitam di kuburan para syuhada Uhud. Dengan berziarah ke Jabal Uhud, umat muslim akan mengenang bagaimana Rasulullah dan para sahabat memperjuangkan Islam dari musuh yang menyerang. Mengenai Jabal Uhud, ada sebuah riwayat yang menyatakan bahwa bukit ini pernah bergetar saat Nabi bersama Abu Bakar, Umar, dan Utsman berjalan di atasnya. Kala itu Rasulullah menghentikan kakinya dan berkata, "Diamlah engkau Uhud, di atasmu sekarang ada Rasulullah dan orang yang selalu membenarkannya, Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan dua orang yang akan mati syahid, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan." Sesaat setelah Nabi berkata, Bukit Uhud pun diam dan mengikuti arahan Nabi. Hadis ini semakin menunjukkan bahwa Gunung Uhud sangat hormat dan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan saja, gunung yang merupakan benda mati amat sangat senang saat diinjak oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Sahabat, pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa bergetarnya Jabal Uhud di atas adalah hendaknya umat muslim mencintai Nabi melebihi kecintaan bukit tersebut kepada beliau. Cara menghormati dan mencintai Nabi tidak hanya dapat dilakukan dengan membaca sholawat. Kita juga perlu meneladani apa yang selama ini dilakukan oleh Rasul, seperti beribadah dan bertakwa kepada Allah, berbuat baik kepada sesama, dan berjuang di jalan Allah. Jabal Uhud menjadi bukit yang sangat istimewa bagi umat muslim karena menyimpan sejarah yang sangat bermakna. Syarat akan perjuangan umat muslim dalam mempertahankan agama Allah. Tidak heran jika gunung ini akhirnya akan ada di surga dan dapat disaksikan oleh kaum beriman. Sahabat, dari ulasan tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa ada banyak saksi sejarah yang menunjukkan perjuangan umat Islam awal. Salah satunya adalah Jabal Uhud. Kini umat muslim dapat meneladani semangat para pendahulu dalam berjihad dan mengenang perjuangan Islam dari bukit ini. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang taat dan kelak bisa menikmati indahnya Jabal Uhud di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Go Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.